memasukkan dia ke dalam surga. Apakah sifat-sifat tersebut? Mari kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bapak Ibu bisa saksikan di dua layar di depan. Kata Allah, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawat wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan Tuhan kalian. Jadi kita disuruh cepat-cepat, bukan jalan kaki, disuruh lari, berlomba-lomba. Menuju apa? Menuju ampunan Allah. Wa jannatin arduhas samawati wal ard. Dan kita juga disuruh cepat-cepat lari, bersegera menuju surga, yang surga tersebut luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin. Dan kedua hal ini disediakan bagi mereka yang bertakwa. Sekarang Bapak Ibu, apa yang dimiliki oleh orang yang bertakwa ini sehingga dia dimasukkan ke dalam surga yang luasnya seluas langit dan bumi dan mendapatkan ampunan dari Allah? Allah jelaskan di ayat selanjutnya. Apa ya sifat yang mereka miliki? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Mereka yang senantiasa bersedekah, berinfak dalam kondisi dia lapang, sedang banyak uangnya, usahanya sukses, naik jabatannya, dapat pekerjaan, lancar gajinya, akhirnya dia bersedekah. Itu hal yang dia biasa. Tetapi yang luar biasa, Allah sebutkan wad-dharra, dalam kondisi sempit pun dia tetap berinfak, bersedekah. Mungkin pada saat itu dia di PHK dari pekerjaannya, mungkin dia resign keluar, atau mungkin bisnisnya lagi mandek. Dia tidak berhenti bersedekah, dia tetap berinfak. Ini adalah sifat yang pertama yang Allah janjikan, siapa yang bersifat seperti ini dimasukkan ke dalam surga. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidh. Mereka yang mampu menahan amarah, tidak suka emosi, tidak temperamen, tidak gampang marah. Dia bisa menahan gejolak emosinya tatkala meluap-luap, dia bisa tahan itu. Ternyata sifat ini bisa memasukkan orang dalam surga. Ini yang kedua. Yang ketiga, wal afina 'anil nas, dan dia yang mampu mudah memaafkan kesalahan orang lain. Ketika ada orang berbuat jahat kepada dia, mungkin difitnah, mungkin diceritai, mungkin dicederai, ternyata kata Allah, siapa yang memaafkan kezaliman tersebut, itu ciri-ciri penghuni surga. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiga sifat ini, gampang bersedekah, artinya tidak pelit, mampu menahan amarah, kemudian mampu memaafkan kesalahan orang lain, adalah akhlak mulia dan menunjukkan akan kehebatan, keutamaan akhlak yang mulia. Sehingga Bapak Ibu, akhlak mulia itu bukan hal yang sepele, bukan hal yang harus kita anggap remeh, seperti mudah senyum, ramah sama orang, tidak gampang marah. Kan terdengar sepele ya, menahan amarah, kemudian memaafkan kesalahan orang, terdengar sepele. Tapi ternyata Bapak Ibu, ini adalah sifat penghuni surga yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya terlalu banyak dalil Pak dari Al-Qur'an apalagi hadis yang menyebutkan tentang keutamaan orang yang berakhlak mulia. Salah satunya Nabi SAW bersabda, kata Nabi, aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinukum akhlaqa. Kita baca hadisnya di sini ya. Kata Nabi, inna min ahibbakum ilayya, orang yang paling saya cintai dari kalian, wa aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah, dan yang paling dekat tempat duduknya nanti sama saya di hari kiamat, ahasinukum akhlaqa, yang paling bagus akhlaknya. Dan tadi dua ayat yang kita bacakan isinya adalah akhlak mulia. Pak, Ibu, banyak orang mengaku cinta sama Nabi, saya mencintai Nabi, tetapi ternyata cintanya bertepuk sebelah tangan. Nabi tidak mencintainya. Kenapa? Karena dia tidak berakhlak mulia. Kata-katanya kasar, tidak ramah, sombong, gampang emosi. Katanya cinta Nabi, tetapi pendendam, benci sama orang. Padahal kata Nabi, siapa yang mau paling dekat nanti tempat duduknya sama saya, dan yang paling saya cintai, perbaiki akhlak.
yang paling bagus akhlak. Kemudian Nabi melanjutkan hadisnya, wa inna min abghadikum ilayya, dan orang yang paling saya benci, wa ab'idukum minni yaumal qiyamah, dan yang paling jauh tempat duduknya nanti sama saya, dari saya, kata Nabi, atsartsarun, 1, wal mutasyaddiqun, 2, wal mutafayyikun, 3 sifat. Qalu, sahabat bertanya, ya Rasulullah, qad alimna ats-tsartsarin wal mutasyaddiqin. Kami sudah tahu maknanya tsartsarin dengan mutasyaddiqin. Famal mutafayyiqun, tetapi al mutafayyiqun kami belum tahu apa maknanya. Kata Nabi, al mutakabbirun, orang yang sombong. Jadi di sini disebutkan 3 sifat yang siapa yang melakukan sifat ini, maka Nabi sangat benci sama dia dan paling jauh tempat duduknya di hari kiamat. Yang pertama, ats-tsartsarun. Ats-tsartsarun itu apa artinya? Kata para ulama, orang yang banyak bicara alias cerewet. Kenapa ketawa? Kenapa yang paling banyak terkandung perempuannya cerewet? Tetapi cerewetnya negatif. Ada cerewet yang positif, Pak. Tapi di sini cerewetnya negatif. Kenapa dia negatif? Karena saking banyaknya bicaranya, akhirnya yang keluar dari mulutnya adalah perkataan dusta, cerita-cerita omong kosong. Karena selalu mau ada bahan bicaranya, sehingga cerita bohong, kemudian akhirnya dia jelekkan orang lain, dia ceritanya orang supaya ada bahan yang dia ucapkan. Ternyata Bapak Ibu, ats-tsartsarun ini adalah sifat yang paling Nabi benci. Cerewetnya sudah kelewatan batas. Yang kedua, al-mutasyaddiqun. Mutasyaddiqun itu berasal dari kata syadaq, ya. Syadaq. Syadaq ini artinya rahang bawah. Rahang bawah. Nah ini. Kenapa Nabi benci ini? Karena dia ketika ngomong, dia kasih naik ke rahang bawahnya. Artinya dia bangga dengan dirinya. Saya memang yang paling hebat di sini. Saya pejabat di sini, yang paling berkuasa. Tetapi tidak sampai tingkatan sombong, Pak. Jadi bedakan orang yang bangga diri dengan yang sombong. Kalau bangga, belum tentu dia rendahkan orang lain, tapi dia banggakan, dia angkat dirinya. Tapi orang sombong, Pak, dia sudah rendahkan orang lain. Makanya arti sombong itu 2 kata Nabi. 1, kalau dikasih tahu kebenaran, dia tidak mau terima. Gelarnya prof, Pak, guru besar. Tapi kalau dikasih tahu kebenaran, dia tolak. Sombong itu. Yang kedua, merendahkan orang lain. Saya prof, kau apa aja? S1. Ya ini contoh ya. Rumah saya besar, kau apa aja? Nah, itu namanya sombong. 3 sifat ini yang paling Nabi benci, Bapak Ibu sekalian. Lanjut. Di antara hadis yang berbicara tentang keutamaan akhlak yang mulia, hadis riwayat Abu Daud, ya, dan yang lainnya, kata Nabi, ana zaimun bi baitin fi rabadil jannah. Saya menjamin rumah di emperan surga. Apa itu emperan, Pak? Pinggir, paling ujungnya surga. Bagi siapa? Liman tarokal miro'a wa in kana muhqan. Bagi dia yang meninggalkan perdebatan meskipun dia tahu dia yang benar. Dan kalau dalam hadis ada kata-kata rumah, tetapi itu di surga, artinya apa? Istana, ya. Jadi rumah di surga itu maksudnya istana. Kata Nabi, saya menjamin istana bagi mereka yang meninggalkan perdebatan meskipun dia benar, Pak. Jangan bikin berdebat deh. Tinggalkan. Bikin keras hati. Surga gitu. Meskipun dia tahu dia benar. Kenapa? Karena kalau orang berdebat itu, kecil kemungkinan ada yang mau mengalah. Karena masing-masing pihak sudah siap dengan argumennya. Sesuatu kita pengaruhi. Tetapi ada perdebatan yang diperbolehkan ketika ada pihak ketiga yang dia belum tahu mau di pihak mana. Sehingga ada A dan B itu berdebat untuk meyakinkan si C ini, seperti yang dipertontonkan di televisi, ya, kemudian di media sosial, guru gembul dengan ustaz siapa itu yang berkaitan tentang masalah akidah, ya.
supaya penonton bisa tahu mana yang benar. Tapi kalau berdebat antara A dan B saja, itu bikin keras hati, Pak. Tinggalkan saja, meskipun kita benar. Kata Nabi, saya janjikan istana di mana? Pinggiran surga. Yang penting kan di surga ya, yang penting di surga. Lanjut. Wa baitin fi wasatil jannah, dan saya menjamin istana di tengah-tengah surga. Bagi siapa? Liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan, yang meninggalkan perkataan dusta meskipun dalam rangka bercanda. Banyak yang begini, Pak. Banyak. Dia buat lucu-lucuan, tapi lucu-lucunya itu bohong, tidak fakta. Siapa yang bisa meninggalkan ini, maka dijamin istana di tengah surga. Saya kasih pertanyaan, Pak, semoga ada yang mau jawab. Kenapa Nabi lebih mengunggulkan mereka yang mampu meninggalkan kebohongan meskipun bercanda daripada orang yang meninggalkan debat meskipun dia benar? Kan kalau meninggalkan debat, di mana rumahnya? Di pinggir. Tapi kalau yang mampu meninggalkan kebohongan meskipun itu bercanda, istananya di tengah. Kenapa yang meninggalkan kebohongan istananya di tengah? Kenapa lebih hebat daripada meninggalkan? Kenapa? Karena begini, Pak. Itu orang berdebat, tidak semua orang bisa. Ya kan? Tidak semua orang bisa berdebat. Tidak semua orang bisa ngomong dengan bagus. Sehingga tidak bisa orang banyak berdebat. Tapi cerita bohong, membuat anekdot, banyak orang bisa. Sehingga lebih gampang terjadi. Karena lebih gampang terjadi, lebih mudah dilakukan. Siapa yang bisa tinggalkan itu, rumahnya lebih besar, rumahnya lebih di tengah surga. Luar biasa. Maka Bapak Ibu, ini juga nasihat buat saya, seorang dai, penceramah ya, supaya mau ceramahnya bagus didengar ya, menarik atau memikat pendengarnya. Akhirnya dia buatlah anekdot-anekdot yang ternyata itu dusta, tidak benar. Nah, ini kan artinya dia berusaha itu supaya banyak orang tertarik sama dia. Tapi siapa yang bisa tinggalkan itu, Nabi jamin surga, istana di mana? Di tengah surga. Dan yang ketiga, yang paling tinggi, kata Nabi, wa baitin fi a'lal jannah, istana di puncuknya surga, liman hasuna khuluquhu, bagi yang bagus akhlaknya. Dia bisa tinggalkan debat, bikin keras hati, dia bisa menahan amarahnya, tidak gampang emosi, ramah sama orang, bagus tutur katanya, mudah senyum, tidak pendendam. Di mana istananya? Di pucuknya surga. Masya Allah. Kemudian Nabi bersabda dalam hadis yang lain, wa inna sahiba husnul khuluqi, sesungguhnya orang yang berakhlak mulia, la yablughu bihi darajat sahibus shaumi was shalah, dia bisa mencapai derajat orang yang suka sholat malam dengan orang yang suka puasa sunnah. Pak, ada orang mungkin tidak banyak dia sholat malamnya, tidak tiap hari atau mungkin tidak pernah sholat malam, jarang. Mungkin tidak sering di puasa sunnah, tapi dia bisa mencapai derajat itu kalau dia punya akhlak yang mulia. Sering mungkin didengar dari mubalik, ada dua orang, ada satu bagus sama tetangganya, kemudian baik ya, tidak buat masalah sama tetangganya. Tapi ada satu orang ibadahnya kuat, tetapi jelek di tetangganya ya, seke, sombong, angku ya. Yang mana masuk surga kata Nabi? Ternyata tetangga yang ibadahnya biasa-biasa saja, tetapi memiliki akhlak yang mulia. Makanya Bapak Ibu, dalam riwayat yang lain, as-saum di sini ya, di riwayat yang lain itu tulisannya as-sawam. Was-shalah di sini al-qawwam. Ini adalah bentuk mubalaghah, hiperbola. Artinya orang yang memiliki akhlak yang mulia itu derajatnya setara dengan orang yang selalu sholat malam, qawam, dan yang selalu puasa sunnah. Maka jangan keremehkan akhlak yang mulia, Bapak.
Makanya Nabi bersabda di awal hadisnya, "Ma min syai'in yudha'u fil mizani athqal min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu yang lebih berat nanti timbangannya di timbangan kebaikan melebihi beratnya akhlak yang mulia. Karena akhlak yang mulia ini bisa setara dengan orang yang senantiasa salat malam dengan yang senantiasa puasa sunnah. Apalagi kalau menggabung keduanya, Masya Allah, luar biasa. Senantiasa salat malam, kemudian bagus lisannya, ya, mudah senyum, Masya Allah, sudah tempatnya sudah ada di surga. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia dan senantiasa mendirikan salat malam dan senantiasa melaksanakan puasa. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, ya, kita tidak boleh meremehkan akhlak yang mulia ini. Tadi ya, ramah, mudah senyum, terdengar sepele, tapi ternyata ini adalah sifat yang bisa mengantarkan pelakunya ke dalam surga. Kemudian kita kembali ke ayat yang kita baca. Karena ini kajian tafsir, ya, kita mengambil faedah-faedah dari dua ayat ini. Kata Allah, "Wasari'u ila magfiratin min rabbikum." Berlomba-lombalah kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, ini dalil bahwasanya taubat itu hukumnya wajib fauri. Apa itu fauri? Harus segera dilakukan. Karena kata Allah, segera menuju ampunan Allah. Maka siapa yang berdosa, hadirin sekalian, lalu dia tunda tobatnya, maka dia telah jatuh ke dosa yang lain. Contoh, semalam minum khamar sama teman-temannya, tidak taubat, minum khamar berdosa, dosa besar malahan. Tidak taubat, maka dia jatuh ke dalam dosa yang lain. Apa dosa itu? Menunda taubat. Kenapa Pak? Karena kita tidak tahu ajal kapan menjemput. Ini sama dengan hukumnya haji. Apa hukum haji? Wajib fauri. Kewajiban yang harus segera ditunaikan. Jadi kalau ada uang, segera daftarkan diri Anda untuk berhaji. Ustaz, kan masih lama, 26 tahun atau 30 tahun baru berangkat. Itu masalah di belakang. Yang penting kita daftarkan diri tak haji. Karena haji itu wajib fauri, harus segera ditunaikan. Kapan kita mampu, daftar. Kalau kita tunda, berdosa. Padahal mampu kita. Katakanlah, umur tak tidak panjang, Allah cabut nyawa tak, tidak ada ruginya. Anak tak yang ambil gitu jatah haji. Dan nanti anak akan bercerita, alhamdulillah, gara-gara orang tuaku ini yang mendaftar, lalu mungkin Allah cabut nyawanya lebih dahulu sebelum datang porsinya, lalu diturunkan ke saya. Maka saya bisa berhaji akibat orang tuaku. Maka saya akan membadal hajikan orang tua saya. Luar biasa. Anak akan ingat jasa orang tua. Jadi tidak ada yang sia-sia Pak dengan mendaftar haji kalau ada uang. Tapi alhamdulillah kami sudah berhaji. Jadi saya mau tanyakan, berapa itu biaya untuk mendaftar haji, ya? Reguler, nggak usah paket haji plus yang mahal. Berapa itu biayanya? Berapa Pak? 25 juta. Maka siapa punya 25 juta? Maksudnya 25 juta ini kalau dia kasih keluar, Mas bisa dimakan, ya. Jangan 25 juta kasih keluar, besoknya tidak bisa makan, ya. Itu beda cerita. Karena haji ini bagi yang mampu. Dia punya tabungan, dia belum berhaji, tabung. Apakah berangkat atau tidak, itu urusan belakangan. Karena haji adalah wajib fauri. Begitu pula taubat Pak. Kalau sudah kita berdosa, segera kita taubat, minta ampun. Dan taubat itu dikatakan taubat kalau terpenuhi 3 syarat. Bukan cuma tobat sambal, ya. Ada 3 syaratnya tobat supaya tobat tak diterima. 1, meninggalkan maksiat yang sedang dilakukan. Itu pasti. Yang kedua, menyesali maksiat tersebut. Dan ini ada yang tidak lakukan. Tidak minum khamar Pak, tapi tidak pernah dia sesali maksiat itu. Bahkan dia bangga dengan maksiat itu. Kemarin malam sehabis minum khamar sama teman-teman saya, tapi sudah berhenti maka tidak diterima tobatnya. Harus dia sesali. Ya Allah, bodohku dulu itu bermaksiat bagi, bodohku dulu itu membuka aurat, bodohku dulu itu percaya sama jimat-jimat, bodohku dulu itu pernah meninggalkan sholat. Dia sesali perbuatannya. Dan yang ketiga, kata Imam Nawawi, dia bertekad untuk tidak mengulangi dosa tersebut.
Jadi dia tinggalkan maksiatnya, dia sesali, kemudian ya Allah tidak mau maka ulangi. Kalau toh seandainya dia jatuh ke dalam dosa yang sama, kata para ulama, itu dosa baru yang sebelumnya Allah sudah ampuni. Makanya Bapak Ibu, ya, kata Syekh Saleh Fauzan, ya, mufti Arab Saudi sebelum yang baru ini, yang sebelumnya, kata dia, teruslah bertobat sampai ajal menjemput, meskipun terulang-ulang itu dosa. Tapi Pak, saya yakin kalau kita penuhi syarat tobat 3 ini, tinggalkan, kemudian sesali dan bertekad, saya yakin ada satu titik tidak memiliki lakukan itu. Kenapa? Karena malu sama Allah. Masa sudah mikir, ya Allah, menyesal maka tidak mau maka ulangi. Nah, ketika kita mengulangi, kita ingat penyesalan itu. Ikan sudah maka menyesal, sudah maka bertekad sama Allah. Yakin kan? Tapi kalau misalnya tidak terpenuhi 3 ini, maka kemungkinan besar pasti akan mengulangi dosa yang sama. Pasti. Kenapa tidak pernah menyesal dan tidak pernah bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Baik, baru sekalian kita lanjut. Sehingga taubat, apa hukumnya? Wajib fauri, harus segera dilakukan. Kapan ditunda? Jatuh ke tobat jatuh kepada dosa yang lain. Kemudian kata Allah, wa jannatin arduhas samawati wal ard, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Perhatikan kipak layar di depan. Kalau buka ke Al-Quran terjemahan, baru kita baca ini ayat. Ardun di sini dimaknai luas. Dimaknai luas. Padahal bahasa Arabnya Ardun itu bahasa Indonesianya maksudnya itu adalah lebar, Pak. Dan kita tahu luas itu panjang kali lebar. Sementara luas dalam bahasa Arab yang lebih tepatnya itu sahatun. Ini luas. Sehingga kalau luas itu panjang kali lebar, kalau panjang itu tulun, ini panjang. Nah, di sini kata Allah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Coba kalau kita pakai ardun itu artinya lebar, Pak. Berarti surga itu lebarnya selebar langit dan bumi. Berarti surga itu yang lebarnya selebar langit dan bumi. Berarti bisa jadi lebih luas dari itu, ya. Lebih luas dari itu, karena kalau artinya lebar, ya. Karena kan ada panjang, ada luas, ya. Ada lebar, ada luas, ya. Katakanlah Bapak, ardun di sini artinya luas. Jadi surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Berarti surga itu sungguh sangat luas, Pak. Coba kita lihat langit. Langit ini adalah makhluk terbesar yang paling luas yang bisa kita saksikan menggunakan 2 mata kita. Apakah ada, Pak, makhluk yang lebih besar daripada langit yang bisa kita lihat dengan kedua mata kita? Ada? Tidak ada. Langit yang paling besar untuk saat ini. Makanya kata Allah, "A'antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha?" Apakah penciptaan langit, ya, apakah penciptaan kalian, kata Allah, itu lebih hebat daripada penciptaan langit? Jawabannya tidak. Penciptaan langit jauh lebih hebat daripada penciptaan manusia. Itu langit, kita tidak tahu mana ujungnya, mana pangkalnya. Tidak ada kita tahu. Lalu kata Allah, ya, was-sama'u banainaha bi'aidi wa inna lamusiun. Langit yang kami bangun dengan kekuatan kami dan kami luaskan langit tersebut. Makanya di dalamnya ada matahari, planet-planet, kemudian tata surya, banyak juga tata surya, gabungan tata surya menjadi galaksi, kemudian banyak galaksi jadi satu semesta, kemudian banyak semesta yang lain. Dan itu baru satu tingkatan. Ada berapa tingkatan langit, ya? 7 tingkatan langit. Luar biasa, ya. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Bagaimana kalau seandainya cuma lebarnya? Berarti jauh lebih luas lagi surga tersebut. Makanya Bapak Ibu sekalian, ya, Nabi SAW dalam perang Badar itu menyemangati para sahabatnya untuk jangan takut pergi berperang,
dimotivasi pakai apa? Pakai surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Nabi kepada para sahabat di perang Badar, "Kumu ilal jannati arduhas samawati wal ard." Wahai para sahabatku, ayo bangkit, ayo maju menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Jadi Pak, perang Pak ya, mengorbankan nyawa, harta tak habis bisa jadi. Nabi motivasi sahabatnya dengan surga supaya apa? Supaya mau turun perang, supaya tidak takut kehilangan nyawa dengan hartanya. Lalu kata Nabi, ayo bangkit menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka ada seorang sahabat di situ bernama Umair bin Humam. Dia pun nyeletuk dan mengatakan, "Ya Rasulullah, jannatun arduhas samawati wal ard." Surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Jadi kayak takjub. Jadi dia mau bertanya ulang. Tidak salah jika Rasulullah bilang begitu. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Nabi, betul, surga yang seperti itu. Apa kata Umair? Bakhim. Kalau kita mau artikan itu, mantap ya. Mantap sekali, surga yang luasnya seperti itu. Kemudian kata Nabi, "Ma yahmiluka an taqula bakhim ya Umair." Apa yang membuatmu berkata hebat, wahai Umair? Kata Umair, "La ya Rasulullah, illa raja'at an akuna min ahliha." Tidak ya Rasulullah, hanya saja saya mau termasuk menjadi penghuni surga. Apa kata Nabi? "Anta min ahliha." Kau termasuk penghuni surga, wahai Umair. Makanya di antara sahabat yang bisa kita pastikan Pak masuk surga adalah Umair bin Humam ini. Kan kita tahu ya, ada berapa yang dijamin surga? 10 ya. Kita sebut satu-satu. Abu Bakar. Siapa lagi? Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf yang paling kaya. Kemudian Sa'd bin Abi Waqqas, Thalhah bin Ubaidillah, Zaid bin Zaid, kemudian Zubair bin Awam dengan Abu Ubaidah bin Jarrah. Nabi yang sebutkan ini. Abu Bakar di surga, Umar di surga, sampai 10. Nah, di antara yang masuk surga 11 ini Umar bin Humam. Karena kata Nabi, "Anta min ahli." Kamu termasuk penghuni surga. Maka Umar ini akhraja tamarati min qarnihi. Dia pun kasih keluar beberapa butiran kurma di ini. Apa itu tempatnya panah ya? Tempatnya panah, anak panah. Busur ya, ditaruh belakang kan pergi berperang. Jadi itu bekalnya dia taruh di tempat ada busur tersebut, dia taruh, dikasih keluar itu kurmanya. Faja'ala ya'kulu minhunna, kemudian dia mulai makan itu butiran kurma. Lalu apa kata dia? La'in ahyaitu li'an akula hadhi tamaratin fa innaha lahayatun tawila. Kalau seandainya saya harus habisi dulu ini butiran-butiran kurma, kemudian turun ke medan peperangan, maka sungguh itu kehidupan yang sangat panjang. Maksudnya apa Umar? Ini surga ada di depanku. Apakah saya harus habiskan dulu ini butiran kurma baru masuk surga? Tidak. Maka Umar pun buang itu butiran kurmanya. Mungkin baru 1 butir dia makan. Mungkin dari 10 1 butir makan, langsung dia turun ke medan perang dan dia mati syahid. Balasannya seperti apa? Luar biasa. Umar bin Humam. Berapa menit ya habiskan 10 butir kurma? 3 menit, 4 menit, 5 menit lah. Kata dia 5 menit ini kehidupan yang sangat panjang, lama sekali. Surga ada di depanku. Nah Bapak Ibu sekalian, surga inilah yang menjadi cita-cita setiap muslim. Tapi para hadirin sekalian, para orang tuaku yang hadir, apa cita-cita ya? Kenapa harus susah-susah ke masjid 5 waktu? Kita lawan rasakan tukta di subuh hari, rasa capek tak. Buat apa ke masjid? Buat apa harus duduk 1 jam belajar menuntut ilmu dengan kajian? Ibundaku yang perempuan, buat apa harus tutup aurat, tutup itu rambut tak, sehingga rambut tak jadi panas bau? Yang punya anak perempuan atau punya anak-anak di rumah, buat apa Pak? Didik anak dengan baik, didik sholat ya. Pergi cari uang untuk sekolahkan anak di sekolah yang bagus. Apa tujuan itu Pak? Surga ya. Ini tujuan tak. Kita menikah supaya terjaga dari fitnah perempuan. Apa tujuannya Pak semua itu? Kalau bukan surga. Makanya Nabi motivasi sahabatnya, ayo pergi perang, balasannya surga. Makanya Bapak Ibu sekalian, tidak benar kalau ada orang mengatakan tidak boleh ibadah kalau berharap surga. Siapa bilang begini?
Ini Nabi bilang, mau ke surga, turun perang. Nabi tidak mengatakan pergi berperang karena Allah. Iya betul, memang betul. Tetapi kita butuh motivasi. Makanya Nabi motivasi dengan surga. Nabi Ibrahim Pak, yang digelari Khalilur Rahman, kekasihnya Allah. Apa cita-citanya? Masuk surga. Makanya Ibrahim berdoa dalam doanya, Quran surah Asy-Syu'ara. Saya sudah kutip di sini doanya. Sama-sama kita baca, Dik. Nah doanya, ini dia. Dan bisa kita amalkan ini Pak doa. Dan ini doa yang saya pakai kalau membimbing jamaah haji dan umroh ketika tawaf. Ini doa yang saya pakai. Apa doanya? Quran surah Asy-Syu'ara ayat 83 sampai 85. Ibrahim berdoa, Rabbi habali hukma. Ya Allah, tambahkan kepada saya ilmu. Itu ilmu Pak, bisa membedakan mana benar mana salah. Itu orang-orang, katakanlah tapi minta maaf sekali, yang perempuan yang mungkin belum memakai jilbab yang syar'i. Dia menutup auratnya Pak, mungkin belum sempurna menutup auratnya. Kenapa dia belum sempurna menutup auratnya? Boleh jadi karena belum tahu dari ilmunya. Teman yang laki-laki, saudara kita yang belum tersentuh hatinya masuk ke masjid sholat, bisa jadi apa penyebabnya? Belum tahu apa hukum sholat berjamaah bagi laki-laki. Makanya kata Nabi, ya Allah tambahkan kepadaku ilmu supaya saya bisa bedakan mana benar mana salah. Wa alhiqna bis solihin, dan ya Allah ikut sertakan saya bersama orang-orang yang soleh. Waj'alli lisana sidqin fil akhirin, dan ya Allah jadikanlah diriku ini menjadi buah bibir yang baik untuk orang-orang yang datang setelahku. Mau dikenang sebagai orang yang baik Pak. Bapak Ibu, jaga nama baik kita. Hidup ini tidak lama, tetapi nama akan terus dikenang. Makanya minta maaf nih, kata Pak Anies Baswedan, saya pendukung kerasnya Pak Anies. Kata Pak Anies yang sering kami dengar di antara nasihatnya, kata beliau, mama saya sering ingatkan kepada saya bahwasanya yang kau punya nak hanya nama baik, maka jaga nama itu baik-baik. Kan enak Pak, kalau sudah meninggal nama tak masih harum bagi orang lain. Dia tahu itu orang yang baik sekali, memang murah senyum, suka bantu orang, tidak suka persulit orang, jarang ceritai orang. Kan enak begitu Pak. Dibandingkan dia memang sudah sekian sekali jadi tetangga, dia suka ganggu orang lain, tidak bagus. Makanya Ibrahim, ya Allah semoga namaku tetap baik bagi orang-orang yang datang setelah. Lanjut, waj'alni min warathati jannatin na'im, dan ya Allah jadikanlah saya penghuni surga. Pak Ibu, kekasih Allah ini minta surga. Lanjut lagi sedikit supaya kita dapat banyak faedah. Waghfir li abi, dan ya Allah ampunkan dosanya bapakku. Innahu kana minadh-dhalin, dia termasuk orang-orang yang sesat ya Allah. Pak, kita tahu itu bapaknya Ibrahim namanya Azar. Ini Azar, ketika Ibrahim mengajak bapaknya untuk menyembah Allah, Ibrahim ajak, Pak, ayo sembah Allah. Apa kata bapaknya? La illam tantahi. Ibrahim, kalau kau tidak berhenti ceramai saya, kalau kau tidak berhenti dakwahi saya, la arjumannaka, kau lempar kau dengan batu, kuburu kau Ibrahim. Wahjurni maliya, pergi kau, tinggalkan saya dalam waktu yang lama. Bapak Ibu, itu Ibrahim ketika dikasari sama bapaknya, dimarahi sama bapaknya. Apakah Ibrahim melawan? Apakah Ibrahim mencaci maki sumpah serapah kepada bapaknya? Tidak Pak. Ibrahim dengan kelembutan mengatakan, sa'astaghfirulaka rabbi, ya Allah, wahai bapakku, aku akan memintakan ampun kepada Allah untukmu.
meskipun kau kasar kepadaku, meskipun kau ingin membunuhku, saya akan mintakan ampun kepada Allah untukmu. Apa Pak balasan Allah untuk Ibrahim? Kalau Ibrahim berbakti kepada bapaknya satu, Allah balas untuk Ibrahim dua. Apa balasan dua ini? Satu, siapa? Dikasih Ismail. Dua dikasih Ishak. Dan kedua anak ini adalah anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Para orang tuaku yang hadir di pada malam hari ini, kalau masih ada orang tua tak, dan mau juga anak-anak tak nanti berbakti sama kita, maka berbaktilah kepada kedua orang tua anda. Lihat Ibrahim Pak, meskipun dikasari sama bapaknya, mau dibunuh, Ibrahim tidak melawan. Bahkan mendoakan bapaknya, ya Allah ampunilah bapak. Balasannya dua anak yang berbakti, bukan satu, dua dikasih. Luar biasa, Masya Allah. Karena berlaku Pak hukum karma ya, berhukum karma. Balasan tergantung dari perbuatan. Jadi kalau kita lihat anak-anak tak ya, beleng-beleng sedikit minta maaf nih, walauzubillah, maka mungkin kita bercermin dari diri kita, mungkin dulu saya begini sama orang tua aku. Maka banyak-banyaklah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjut Bapak Ibu sekalian. Ibrahim berdoa minta surga. Bagaimana dengan Nabi kita Nabi Muhammad SAW? Minta surga juga. Di antara doanya Nabi yang minta surga, doa yang paling kita hafal, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kemudian Nabi juga berdoa, Allahumma inni as'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin wa a'udzubika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin. Nah, ini doanya Pak. Nah, bisa pakai kini doa karena doanya Nabi. Bapak Ibu, kalau mungkin doa tak dikabulkan, maka doa terbaik adalah doa yang Nabi ajarkan. Itu dulu. Apalagi kalau kita tahu artinya, maka itu puncak doa. Kalau tidak bisa bahasa Arab, maka silakan pakai doa masing-masing. Tapi doa yang terbaik, doa yang Nabi ajarkan dan kita tahu artinya. Nah, ini dia doanya. Mana doanya nih? Doanya Nabi. Allahumma inni as'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin. Nah ini dia. Allahumma inni as'alukal jannata, ya Allah aku mohon kepadamu surga dan segala hal yang mendekatkan saya ke surga tersebut dari perkataan maupun perbuatan. Dan aku berlindung kepadamu dari neraka dan segala sesuatu yang mendekatkan saya dengan neraka tersebut dari perkataan maupun perbuatan. Wa as'aluka an taj'ala kullu qada'in qadaitahu li khairan. Dan ya Allah aku bermohon kepada Engkau agar setiap takdir yang Engkau putuskan kepada saya itu baik untuk saya. Masya Allah. Ini doanya Nabi yang Nabi ajarkan kepada Aisyah. Dan Bapak Ibu, Nabi suruh kita untuk minta surga. Bahkan bukan surga yang ecek-ecek. Nabi minta kita surga Firdaus. Ini dia perintah Nabi. Kata Nabi, fa idza sa'altumullaha fas'aluhu Firdaus. Kalau kau minta sama Allah, minta surga Firdaus, minta paling tinggi. Jangan malu-malu Pak kalau minta surga. Ya Allah, saya yang penting masuk surga ya Allah. Tidak apa-apa di pinggiran surga saja. Kalau tidak dikabulkan, jatuh di neraka. Tapi kalau minta ke surga yang paling tinggi, kalau tidak dikabulkan, ya turun di bawahnya. Yang penting sama-sama surga. Jangan malu-malu Pak. Nabi minta kita bermohon kepada Allah surga yang paling tinggi. Sehingga Nabi ajarkan kita untuk punya cita-cita yang paling tinggi. Ya. Makanya Bapak Ibu sekalian ya, tidak benar perkataan yang mengatakan ya, tidak boleh kita beribadah karena surga. Tidak boleh. Sehingga di antara ciri-ciri orang yang beriman adalah dia yang minta surga. Bapak Ibu, kalau berdoa minta juga surga kan? Ya, siapa yang kita minta ya istri, ya, kemudian minta anak, kemudian minta rumah. Jangan minta surga kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya.
Kalau kita tahu ya surga itu luasnya seluas langit dan bumi, bahkan lebih besar daripada itu, maka kita motivasi diri kita untuk meminta surga. Dan di surga itu memiliki banyak kenikmatan ya. Makanya ada salah seorang sahabat itu dia mengatakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, inni la uhsinu dandanataka wala dandanata Mu'az. Walakin as'alullah al-jannata wa a'udzu bihi minan nar." Ya Rasulullah, saya ini tidak tahu merangkai kata-kata, sehingga saya tidak bisa mencontohi cara berdoamu dan cara berdoanya Mu'az. Tetapi saya kalau berdoa itu intinya minta kepada Allah surga dan minta dilindungi dari api neraka Jahannam. Apa kata Nabi? Haulahan dan din. Saya dan Mu'az doanya seputar itu saja, surga. Makanya sekalian, ya sekali lagi, tidak mesti ya Allah, yang penting kita minta kepada Allah surga. Ya Allah, masukkan saya ke dalam surga, surga Firdaus ya. Kemudian lindungilah kami dari neraka Jahannam ya. Paling bagus itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baik, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya ya, surga ya, itu memiliki banyak kenikmatan dan Allah Subhanahu wa taala mengiming kita dengan kenikmatan tersebut. Dan di antara kenikmatan surga adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi berdoa, "Ya Allah, inni as'aluka ladzatan nadhari ila wajhika." Ya Allah, saya mohon kepada Engkau untuk bisa melihat bagaimana lezatnya melihat wajahmu di surga kelak. Wasyauqa ila liqa'ik, dan ya Allah, aku berdoa agar rindu bisa ketemu dengan Engkau. Kemudian Allah juga berfirman dalam hadis qudsi, kata Allah, "A'dattu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara biqalbi basharin." Kata Allah untuk memotivasi hambanya beribadah untuk masuk surga, kata Allah, saya menyiapkan, ini dia hadisnya, saya menyiapkan bagi hamba-hambaku yang soleh mala ainun ra'at, di surga nanti sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, tidak pernah didengar oleh telinga, wala khatara biqalbi basharin, dan tidak pernah terlintas di hati benak manusia. Luar biasa nikmat surga itu, Pak. Bagaimanapun kita berusaha untuk menghayalkan, membayangkan nikmat surga, maka yang aslinya jauh lebih hebat. Pasti salah bayangan tak. Betapapun Bapak Ibu membayangkan, bukan Bapak Ibu ya, Bapak saja membayangkan bagaimana cantiknya bidadari di surga, maka bayangan itu salah. Yang aslinya jauh lebih cantik. Karena kita manusia ini, laki-laki ya, tentunya, itu hanya bisa menghayalkan wanita tercantik yang pernah dia lihat. Lebih dari itu tidak sampai otaknya. Makanya kata Allah, di surga itu ya kenikmatan yang tidak pernah terlintas di benak manusia. Jangankan dilihat, didengar pun tidak. Jangankan didengar, terpintas pun tidak pernah di benak manusia. Maka Bapak sekalian, sekali lagi, ya, surga inilah cita-cita kita. Kenapa Allah iming-iming kita surga, Pak? Supaya kuat bertahan dari cobaan-cobaan. Di dunia ini banyak cobaan, banyak. Ekonomi, kemudian keluarga, pasangan, pekerjaan, anak-anak, takdirnya Allah. Supaya kuat bertahan atas cobaan-cobaan. Sabar melindungi diri dari bermaksiat. Sabar mendirikan sholat. Sabar menjalankan kewajiban. Makanya Allah ingin kita surga. Allah kasih tahu kenikmatan surga supaya kita bisa bertahan dan bisa meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagai penutup, sudah masuk untuk salat ya? Belum? Saya ingin sampaikan sebuah hadis. Ini hadisnya agak panjang. Kalau begitu saya ambil hadis yang pendek saja sebagai penutup. Insya Allah kita lanjut di pertemuan pekan depan. Nah, ini hadisnya.
Bisa kita lihat sama-sama di depan. Ini hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Hibban wa Tabarani, dan dia sanadnya sahih. Apa kata Nabi? Harum 'alan nari, diharamkan masuk surga. Kullu hayyinin layyinin sahlin qaribin minan nas. Setiap orang yang berakhlak hayyin, layyin, sahlin, qaribin minan nas. Saya ulang, diharamkan neraka bagi orang yang hayyin, layyin, sahlin, qaribin. Hayyin, apa itu hayyin, Pak? Hayyin itu tenang orangnya, tidak gerasa-gerus, berwibawa, tenang. Layyin, tetapi dia lembut, bagus kata-katanya, enak didengar, tidak kasar. Sahlin, apa itu sahlin? Memudahkan urusan orang lain. Kalau sekarang kan, kalau bisa dipersulit, kenapa kenapa dipermudah? Ternyata memudahkan urusan orang itu luar biasa. Jangan dipersulit orang, Pak. Apalagi kalau kita ditaruh di posisi yang hajat orang banyak itu ada di tangan kita, jangan dipersusah. Kalau bisa mudah, kasih mudah kita. Selama tidak melanggar aturan yang berlaku, kasih mudah ke orang. Qoribin, apa itu qorib? Dekat. Artinya orangnya akrab, supel, ramah, gampang bergaul, tidak sombong, murah senyum, Pak. Luar biasa. Bahkan dalam riwayat yang lain, saya tidak kutip hadisnya, kata Nabi, haram baginya haram baginya neraka, dan neraka tidak mau dia masuk ke dalamnya. Neraka pun tidak mau ini orang masuk ke dalam dia. Siapa itu? 4, Pak. Amalkan kini hadis. Hayyin, tenang orang, tidak gerus-gerus ya. Ada sesuatu, tanpa dipikir dulu, tidak, tenang, tidak tergesa-gesa. Kedua, layyin, lembut kalau berucap, bagus kata-katanya, sopan santun. Kemudian sahlin, memudahkan. Sahal, apa artinya sahal? Mudah, artinya memudahkan orang. Dan yang keempat, qoribin, orang yang akrab, supel, ramah, murah senyum. Dan ini semua adalah akhlak mulia. Makanya tema yang kita angkat pada malam hari ini, jangan remehkan akhlak yang mulia. Karena ternyata haram baginya neraka, dan neraka tidak mau dia masuk ke dalamnya adalah mereka yang menghiasi dirinya dengan akhlak mulia. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian. Kalau ada yang bertanya, ada yang bertanya? Ibunda, ada yang bertanya? Kayak senyum-senyum di belakang. Ada yang bertanya? Kalau tidak ada, kita tutup saja Bapak Ibu. InsyaAllah pertemuan pekan depan kita akan lebih spesifik membahas 3 sifat utama yang termaktub di dalam 2 ayat di Quran surah Al-Imran. Semoga Allah memudahkan kita untuk bertemu di pekan depan dan memudahkan kita untuk duduk belajar mendengarkan firman-firman Allah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.